Dalam kehidupan masyarakat, kadang terjadi perselisihan tentang sampai atau tidaknya kiriman doa kepada ahli kubur atau leluhur kita yang telah mendahului. Terkadang, warisan Kanjeng Sunan Wali Songo dan umumnya kaum muslimin dari generasi ke generasi seperti bacaan tahlil, yasin, atau kiriman al-fatihah atau sholawat dalam acara selamatan kematian keluarga kita sampai hari ke-7, hari ke-40 dan lain-lain, tak jarang dianggap sebagai amalan bid'ah dan tidak akan sampai kiriman doa itu oleh sebagian golongan yang mengklaim dirinya sebagai pelopor kemurnian tauhid, terutama kaum Wahabi. Dalam beberapa riwayat, ketika Kanjeng Rasulullah SAW melewati kuburan, sering beliau mendoakan ahli kubur seperti riwayat ini. Dalam riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya juz 3, beliau Rasulullah SAW setiap melewati kubur bersabda, "Keselamatan atas engkau wahai ahli kubur, mudah-mudahan Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Kalian pendahulu kami dan kami mengikuti jejak kalian." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Al-Waqidi, beliau Rasulullah SAW telah melakukan ziarah kubur pada setiap tahun yang kemudian diikuti oleh para sahabat, yang artinya beliau Rasulullah SAW berziarah ke makam syuhada Uhud pada setiap tahun. Apabila telah sampai di makam syuhada Uhud, beliau mengeraskan suaranya seraya berdoa, "Keselamatan bagimu wahai ahli Uhud, dengan kesabaran-kesabaran yang telah kalian perbuat. Inilah sebaik-baik rumah peristirahatan." Dalam hal ini disampaikan pada pusat pada saat Mujahadah Kubra memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan haul Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu Mu'alib Sholawat Wahidiyah Gelombang Remaja hari Sabtu tanggal 9 bulan 6 2012 pukul 8 malam sampai dengan selesai, tentang menghadiahkan pahala atau Fatihah. Sahabat Ubay bin Ka'ab mengutarakan kepada Rasulullah yang artinya, "Ya Rasulullah, sungguh aku hadiahkan pahala sholatku semuanya untukmu ya Rasulullah." Kemudian beliau menjawab, "Kalau begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi kehidupan duniamu dan kehidupan akhiratmu." Maka kita dibimbing di sini untuk menghadiahkan kepada Rasulullah SAW, menghadiahkan kepada kekasih-kekasihnya atau walinya, para aulia wal mursalin, bahkan kepada jami'il mu'minin wal mu'minat. Lalu apa yang terterima kalau amal kita hadiahkan semua? Jelas sekali dalam Al-Quran diterangkan, barang siapa yang berbuat kebajikan, maka Allah akan mengganti 10 kali lipat daripada yang ia lakukan, dan siapa yang berbuat kejahatan, Allah membalas hanya dengan nilai yang ia lakukan. Sungguh perhatian Allah sangat besar kepada kita semua. Dalam hal ini pernah juga terjadi di Kabupaten Pati, yaitu keluarga Bapak Nur Hamid. Keluarga Bapak Nur Hamid ini terpecah menjadi 2 pendapat. Satu pendapat menghadiahkan pahala kepada orang yang mati itu sampai, dan pendapat yang lain berkata tidak akan sampai, hingga perpecahan itu menjadikan kerenggangan ukhuwah di antara keluarga Pak Nur Hamid. Namun atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun beda pendapat, tapi keduanya ada kata sepakat. Bagaimana kalau kita matur kepada seseorang yang istilah Jawanya linuwih, yang tahu bahkan bisa membukakan rahasia, atau istilah tasawuf
bisa membukakan kasab ainul basyirah yang diberikan Allah kepadanya. Sepakat dua pendapat yang berbeda untuk matur kepada panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an untuk menyampaikan kedua permasalahan tersebut. Setelah sowan di dalam beliau matur kepada beliau mengutarakan kedua permasalahan tersebut. Kemudian ringkasnya beliau dawuh, ayo kita coba siapa saja, bapaknya siapa yang meninggal, ibunya siapa yang meninggal, mbahnya siapa saja yang meninggal, siapa namanya. 3 nama diaturkan kepada beliau. Kemudian supaya diatur niatnya, beliau kembali dawuh, ayo coba nanti, kalau sampai ya sampai, kalau tidak ya tidak. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah dihadiahkan kepada ketiga orang yang telah meninggal tadi. Dikala baca Al-Fatihah, saat itulah diantara yang menghadap beliau itu gemetar. Yang gemetar itu yang semula tidak percaya bahwa hadiah itu sampai kepada alam barzah. Ternyata ia dibukakan ainul basyirahnya atau mata batinnya, bisa melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Dari bacaan Al-Fatihah tadi keluar sinar cahaya putih, membesar, memutar, menyebar menuju ke kuburan ketiga orang yang telah disebutkan tadi, yaitu nama ayah, ibu, dan kakeknya. Bukan sekedar itu, dia diberitahu leluhurnya di alam kubur keadaan ayah, ibu, dan kakeknya yang berada di alam kubur dalam keadaan hitam pekat, bergeliat-geliat, menerima siksa malaikat Munkar dan Nakir yang menyiksanya di alam kuburnya. Akhirnya sinar putih itu menyebar kepada ahli kubur leluhurnya. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir tadi berhenti menyiksanya. Sinar putih itu memancar menyelimuti tubuh yang telah meninggal tadi dan berubah bentuk dari tubuh hitam pekat menjadi manusia sebagaimana manusia saat di dunia, bahkan lebih menarik penampilannya. Kemudian yang tidak percaya tadi berteriak menangis, Kanjeng Romo, ini bapak saya, ini ibu saya, ini kakek saya. Demikianlah kisah pengalaman rohani dari Bapak Nur Hamid dan keluarganya. Dan di saat itulah keluarga Bapak Nur Hamid yang tidak mempercayai tadi berjanji untuk mengamalkan sholawat wahidiyah di hadapan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu.